Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngobak Podcast, ngobrol bareng anak kesejahteraan sosial. Ngobak Podcast merupakan salah satu program kerja dari bidang kajian keilmuan dan networking HMKS FISIP UMJ, yang dimana podcast ini akan membahas berkaitan dengan kesejahteraan sosial bersama mahasiswa kesejahteraan sosial FISIP UMJ. So that all, enjoy in Ngobak Podcast untuk kesejahteraan sosial lebih merata. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama gua Sofi selaku host podcast pada episode Ngobak Podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada episode ini kami mengundang salah satu mahasiswa dari Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ nih. Sekaligus dia merupakan salah satu dari sekretaris bidang Departemen Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa, juga sekaligus founder dari komunitas kemanusiaan yang berada di Depok nih teman-teman. Ada Kazia. Halo Kazia. Halo, Halo, selamat datang Kazia. selamat datang. Apa kabar nih? Kabar lumayan baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Iya, Oke, terima kasih telah datang di podcast kami ya Kak. terima kasih juga sudah mengundang. Oke, oke teman-teman. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan perilaku tindakan pelecehan seksual nih teman-teman. Dengan tema mahasiswa kesejahteraan sosial tanggapi maraknya kasus pelecehan seksual. Tentunya bersama Kazia nih. Oke, sebelumnya teman-teman pasti tahu bahwa berita yang beredar pada saat ini baik di media sosial atau masyarakat luas banyak sekali berita tentang kasus-kasus pelecehan seksual nih teman-teman. Baik itu terhadap anak, remaja maupun orang dewasa. Nah, rasa-rasanya dengan banyaknya kasus ini, kita selaku mahasiswa kesejahteraan sosial perlu untuk membahas tuntas bentuk perilaku tindakan pelecehan seksual di Ngobak Podcast kali ini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan mungkin kayak kita mau tahu nih tanggapan Kak Zia terkait dengan maraknya kasus pelecehan seksual yang ada khususnya di Indonesia ini mungkin ya Kak. Boleh mungkin Kak. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Sofi nih host kita. Tadi mau sedikit ralat. eh, ini gue lu aja nggak apa-apa? Boleh dong. Ah, gue Kita lu aja. santai aja Kak Zia. Oke. Ya, tadi ralat sedikit. Gue co-founder ya di salah satu komunitas di daerah Depok, komunitas kemanusiaan. Lanjut dari pertanyaan Sofi, tanggapan gue mengenai isu-isu eh, maraknya kekerasan seksual atau pelecehan seksual akhir-akhir ini sih sebenarnya ya pasti miris ya karena Iya, dari tahun ke tahun rasa-rasanya kasus ini tuh nggak pernah absen gitu dari mm, negara kita, betul Kak. bahkan terus meningkat gitu Mm, jumlahnya dari tahun ke tahun. iya, Menurut gue sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial memang ini ranahnya kita untuk membahas ya, betul. membahas terkait kasus pelecehan seksual ini. Dan gue Mm, juga kemarin sempat nyari nih data-datanya. Di tahun lalu itu hampir terdapat 27.593 kasus banyak ya Kak. untuk jumlahnya nih, jumlah kasus pelecehan seksual yang memang dilaporkan Mm, mm, atau mm. mereka melapor. Dan itu hampir 4.630-nya itu korbannya laki-laki dan 25.000 itu hampir perempuan. Iya, Jadi memang kebanyakan sih perempuan ya, perempuan. tapi nggak menutup kemungkinan Iya, laki-laki juga banyak loh yang menjadi korban. Nah, betul. untuk di tahun ini, di 2023, untuk datanya kalian bisa lihat juga sih sebenarnya di Google, adalah datanya di kementerian gitu, Mm, Kementerian Komnas HAM juga. Untuk perdata kemarin gue lihat itu sebelum menjelang akhir tahun nih, iya, udah mencapai 24.000 kasus, 24.896 kasus. banyak juga Jadi ya Kak. banyak juga gitu kan. Gue Iya, nggak tahu nih sebulan ke depan nanti nih sampai akhir tahun kira-kira ada penambahan kasus atau enggak, iya. ya kan? Nah itu dan sejauh ini korban dari laki-lakinya meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau tahun Mhm. sebelumnya di angka 4.000, di Iya, tahun ini 5.000 udah. iya, Dan kita iya, nggak tahu nih di akhir tahun apakah meningkat atau enggak. iya. Dan sekarang untuk korban perempuan itu udah mencapai 21.000 korban. Wow. Nah, dan itu menurut gue ya gimana nggak miris gitu. Kasus-kasus pelecehan seksual ini menurut gue dari tahun ke tahunnya nggak pernah absen Iya, benar. dari dari negara kita gitu. Kenapa Mhm, hal ini menjadi terus meningkat dan kenapa ini terus terjadi gitu di negara kita? Kurang lebih mhm. kayak gitu sih. Iya. Tadi, eee, jadi teman-teman mungkin ya,
yang teman-teman belum tahu, jadi tindakan pelecehan seksual ini bukan untuk perempuan aja mungkin ya, Kak. Ada Betul. laki-laki juga, sebenarnya banyak juga tuh tadi Kazia menyampaikan jika kasus-kasus pelecehan seksual itu terhadap laki-laki juga banyak ya, Kak. Oke. Menarik mungkin ya, karena baru awal aja udah mendengarkan data-data yang disampaikan oleh Kazia, cukup menarik nih disampaikannya. Oke, lanjut mungkin ya. Kita masuk ke pertanyaan nih Kazia. Oke, langsung Oke, pertanyaan berarti. pertanyaan dong. Jadi tadi kan bicarakan pokoknya tanggapan Kazia ya terkait dengan pelecehan seksual, dan sekarang kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih itu tindakan pelecehan seksual, lalu apa saja gitu bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual gitu. Mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman ngobak podcast ini yang lagi mendengarkan nih. Oke. Jadi kalau berdasarkan definisi ya, pelecehan seksual itu merupakan bentuk atau tindakan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Nah, sebenarnya kan kita sering mendengar tuh pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Iya. Kira-kira ada bedanya nggak sih gitu kan? Mm-mm. Nah, sebenarnya ada bedanya. Kalau pelecehan seksual itu dia itu lebih mengarah ke arah yang menyinggung, mempermalukan, mengintimidasi korban. Iya. Tapi kalau untuk kekerasan seksual itu lebih mengarah ke arah tindakan udah memaksa nih, memaksa dan memanipulasi. Nah, bisa kita ambil contoh kalau untuk pelecehan seksual itu misalkan ada nonverbal dan verbal. Verbalnya. Kalau Iya. misalkan verbal kita udah sering denger lah kayak catcalling, Iya. yang kayak gitu kan. Atau mungkin di sekitar biasanya nih kita kalau misalkan lagi kumpul bareng temen ya, kadang mungkin kita nganggapnya bercanda gitu. Betul. Cuman ada beberapa mungkin teman kita yang tiba-tiba mungkin mereka nggak sengaja tapi itu termasuk ke dalam pelecehan Pelecehan seksual. seksual. Betul. Ketika mereka bercandai terkait body atau salah satu bentuk tubuh kita, Iya. itu sebenarnya udah masuk ke pelecehan seksual Mm-mm. verbal gitu. Iya. Nah, kalau untuk non verbal itu lebih ke arah fisik, misalkan ketika ada seseorang menyentuh salah satu dari bagian tubuh kita tanpa persetujuan, Iya. itu udah masuk ke pelecehan seksual juga. Mm-mm. Nah, kalau untuk kekerasan seksual tersendiri itu udah mengarahnya ke memaksa, seperti pemerkosaan, human trafficking, dan segala macamnya sih. Kurang lebih kayak gitu. Menarik nih. Baru pertanyaan awal nih tadi tuh. Oke. Tadi mungkin apa namanya ada verbal dan non verbal yang telah disampaikan oleh Kazia ya. Nah, jika tadi apa namanya lebih ke definisi pelecehan seksual mungkin ya bentuk-bentuknya. Nah, sekarang lebih kita ingin menanyakan terkait dampaknya nih kan nih, dampaknya ketika memang seorang itu terkena apa namanya korban dari pelecehan seksual. Apa sih yang diterima oleh sebenarnya dampak yang diterima oleh korban ini gitu Kak? Dampaknya ya? Iya Kak. Oke, kalau misalkan secara dampak yang akan dirasakan oleh korban, mungkin di sini gue mau kasih 2 poin ya. Pertama, dampak secara psikologis, dan kedua adalah dampak secara psikososial. Iya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai psikologis, itu ranah anak-anak psikolog. Iya. Tapi kalau gue berbicara ranah psikososial, ini barulah ranahnya dari mahasiswa kesejahteraan KESOS, sosial. ya. Iya Kak. Nah, kalau misalkan kita lihat kalau dari dampak psikologisnya itu yang pasti trauma ya. Itu pasti ada. Iya. Salah satunya itu ada post traumatic stress disorder. Mm-mm. Nah, itu salah satu dampak yang kemungkinan besar itu dialamin oleh para korban. Karena post traumatic stress disorder merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang diakibatkan karena adanya suatu trauma. Iya. Nah, itu mungkin salah satunya kalau dampak psikologis. Kalau misalkan dampak psikososial, kemungkinan biasanya sih si orang ini menjadi tidak percaya diri, terus dia mungkin menjadi antisosial, dia sulit untuk berinteraksi sosial lagi dengan orang-orang terdekatnya. Mungkin karena adanya trauma ya. Itu sebenarnya nyambung sih ya antara psikologis dan psikososial gitu. Mungkin anak-anak KESOS juga udah paham sih terkait hal ini. Mungkin kalau teman-teman di luar KESOS, kalau untuk kesejahteraan sosial itu kita mungkin lebih fokusnya ke arah psikososialnya. Dimana kita mengembalikan nih ketidakberfungsian dia, yaitu mungkin dia salah satunya tadi yang udah gue sebutin, dia menjadi kurang percaya diri, terus jadi antisosial, kurang susah berinteraksi, kayak gitu sih kurang lebih. Kalau untuk dampak ya. Lebih takut mungkin ya untuk mendekati seseorang gitu ya. Iya. Nah, sekarang
kita mau tahu nih Kak, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika memang saat kita menjadi korban pelecehan seksual gitu Kak. Jadi sebenarnya pada waktu saat nih ketika kita mendapatkan pelecehan seksual dari seorang yang memang tidak kenal gitu Kak. Apa sih yang harus kita lakukan gitu Kak? Ketika kita menjadi korban ya. Ketika kita menjadi korban. Nah, kalau misalkan ketika kita menjadi korban, sebenarnya yang harus kita lakukan, gue tahu sih sebenarnya itu suatu apa ya, kejadian yang semua orang tuh nggak pengen ngerasain itu, Betul. bener kan? Iya. Sebenarnya gue yakin banyak mungkin yang nantinya kontra nih sama pendapat gue, karena lu nggak ngerasain gitu kan. Heeh, Tapi kalau gue lihat-lihat dari beberapa ada beberapa teman gue juga yang menjadi korban, heeh. mereka pasti bilangnya ketika hal itu terjadi mereka akan stuck di tempat, Iya. nggak tahu harus ngelakuin apa. Kadang suka tiba-tiba nge-freeze gitu Iya, ya Kak, nge-freeze badan kayak, kita ya. nggak tahu harus ngapain gitu kan. Heeh, heeh. Cuman kalau misalkan ditanya apa yang harus kita lakuin, pertama sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Iya, Kita sebenarnya harus berani untuk bilang ke pelakunya. iya. Misal di tempat umum, kan banyak ya orang-orang yang maaf gitu kan suka pegang-pegang bagian salah satu dari tubuh kita Iya. kayak gitu kan. Ketika kita ada di posisi itu seharusnya sih kita harus berani untuk menegur. Iya. Menegur si pelakunya, berani untuk apalagi catcalling gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau biasanya perempuan nih yang sering di catcalling ya. Betul. Nah, biasanya ketika kita kita lagi jalan gitu, terus ada yang catcalling kita, itu sebenarnya kita harus berani untuk menegur kayak Menegur ya. ngapain sih gitu. Maksudnya tadi abang nge-catcalling saya kenapa Buat gitu. apa gitu kan. Ya, sebenarnya sih tindakan yang harus kita lakukan adalah berani untuk menegur. Berani menegur ya. Heeh. Terus kalau untuk kita yang melihat tindak perilaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual, bukan menjadi korban, tapi Iya. kita melihat itu ada yang namanya 5D. Apa tuh Kak? Ditegur, Mm-mm. ditenangkan, Mm-mm. dialihkan, dilaporkan, direkam. Jadi kalau kalian melihat suatu tindak pelecehan seksual, entah itu di tempat umum Iya. ataupun di dimanapun lah, yang harus kalian yang harus kalian lakukan adalah pertama ditenangkan dulu nih si korbannya. Iya, jangan apa ya, kita sebagai makhluk sosial nggak boleh culus lah ya, harus peka gitu kan, Iya kan. apalagi anak-anak kesos gitu. Iya. Terus yang kedua adalah ditegur si pelakunya, ditegur. Yang ketiga adalah dialihkan. Misal gue menjadi korban gitu, terus ada apa ya, dialihkan itu misalkan gue melihat nih ada korban, terus gue datang ke dia gitu, bilang Mbak mau tanya misalkan arah ke sini tuh, jalan ke sini kemana ya? Iya. Jadi Jadi kan mengalihkan kayak gitu. Terus dilaporkan si pelakunya. Misal di tempat umum, di kereta gitu, langsung aja lapor ke satpamnya gitu kan, sama direkam. Itu karena kan kita tahu ya kekuatan media sosial saat ini kayak gimana, dan powernya lebih besar mungkin. Benar, dan itu bisa menjadi bukti juga ketika si korban mau melaporkan si pelaku. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong masalah melaporkan juga itu penting sih untuk kita nih yang mengalami pelecehan, kita menjadi korban. Ada kalanya kita juga yang paling penting harus berani speak up sih. Iya. Gitu, harus berani speak up. Kenapa? Karena ya untuk apa ya? Itu kan hak kita ya. Maksudnya kita butuh keadilan juga gitu kan. Apalagi kan kita udah tahu dampak dari kekerasan seksual itu kayak gimana. Nah, makanya kalau ketika kalian menjadi korban kekerasan seksual, misalkan kayak pemerkosaan, yang kalian harus lakuin kalau bisa visum secepatnya. Gue kurang tahu sih itu kalau visum itu maksudnya 2 kali 24 jam atau berapa, gue kurang tahu. Tapi secepatnya visum gitu. Itu bisa menjadi bukti kuat ketika kalian melaporkan ke polisi. Atau misalnya ketika kalian nggak berani nih untuk melaporkan, kalian boleh banget kok untuk sekedar curhat segala macam. Itu ada beberapa layanan yang bisa kalian kunjungin, hotline. Ya, pertama itu ada Komnas Perempuan. Kalian bisa langsung cek di Google, ada nomornya. Terus juga ada juga LBH Apik Jakarta. Ini mungkin untuk sekitaran Jakarta ya. Itu kita punya LBH Apik Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum. Kalian bisa cek di Instagramnya di @lbhapik.jakarta. Di situ ada hotline-nya. Jadi kalian bisa menghubungi nomor di situ. Sebenarnya LBH juga banyak ya Kak di Iya, mungkin kalau untuk daerah Jakarta itu kita punya LBH Apik Jakarta. Terus yang ketiga itu untuk kalian-kalian yang mengalami tindak pelecehan seksual tapi di
ranah media sosial. Oke, Heeh. itu sedang marak banget nih, Kak. Iya, nah itu kalian bisa juga curhat di Instagram. Ada juga Ada Instagramnya namanya. Instagramnya. Itu @safenetvoice. Safenetvoice. @save Net net voice. voice. Itu Oke. digabungin. Hmm, SAFE net voice. oke. Itu mungkin teman-teman mungkin bisa Bisa langsung ngelapor ke kunjungin. situ mungkin ya, Betul. Kak. Tadi sempat Dia juga sempat nyinggung istilahnya eh, lebih rawannya di ini mungkin ya, tempat-tempat umum kayak Mm-mm. contoh di kereta mungkin ya, Kak. Karena memang ya tidak dapat dipungkiri di sekarang ini di Indonesia ini kalau misalkan ke tempat fasilitas umum Mm, itu di kereta khususnya transportasi umum dah pokoknya. bener-bener. Itu kan desak-desakan banget gitu kayak. Kadang Iya. kita ngelihat gitu. Wah, ini bener-bener tempat yang paling rawan banget buat apa namanya tindakan pelecehan seksual ya, Kak ya. Iya. Iya, bahkan mungkin sepandangan saya ada mungkin ya eh, sebagai pelaku tapi si korbannya ini mungkin tidak tahu nih pelakunya yang mana mungkin ya. Mm-mm. Nah, mungkin eh, sekiranya teman-teman ada yang menjadi korban seperti itu, mungkin langsung bisa ngelapor saja mungkin ya, Kak, ke salah satu bagian KRL-nya mungkin ya, Kak, Iya, benar. ataupun Satpamnya. bagian satpamnya ataupun petugasnya mungkin ya. Karena di yang namanya transportasi umum ataupun tempat umum itu pasti ada juga CCTV mungkin ya yang bisa memantau gitu. Jadi agar bisa mengetahui pelakunya gitu. Iya, Dan siapa? kalau misalkan ada CCTV kan ada buktinya juga ya, Betul. kayak Bisa bisa dapat bukti kan? bisa dapat bukti dan Heeh, bisa melaporkan langsung kan. betul. Tapi ada ini, Sof. Apa tuh? Ada data lagi. Mm-mm. Kita kan mikirnya pasti yang paling rawan itu di tempat umum ya. Iya, Tapi berdasarkan data yang gue sebutin tadi di awal, heeh, yang tahun ini tuh udah sampai 24.000 kasus. iya. Itu kalau berdasarkan data tersebut, Mm. berdasarkan jumlah kasus dan korban itu adanya di rumah tangga. Rumah tangga. Iya, dan pelakunya itu kebanyakan pacar, Mm-mm. teman, atau suami atau istri. Ayah juga termasuk ya. Karena kan Iya. kemarin kita Heeh. teman-teman mungkin bakal tahu ya, teman-teman tahu mungkin ya yang apa namanya, yang update khususnya di anak Tangsel nih, anak Tangsel, anak Tangerang pasti tahu lah. Bahkan beberapa hari kemarin Mm-mm. belakangan ini ada kasus ini, Kak, apa namanya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya Orang terhadap tua. anaknya. Anaknya umur 17 tahun dan bahkan sampai sekarang itu mendengar beritanya itu sampai hamil, Kak. Sampai hamil kurang lebih 8 bulan katanya. Miris nggak sih kalau denger kayak gitu? Miris banget, Kak. Dan bukan cuma satu kasus, Iya, banyak kasus banyak di kasus ya. seluruh Indonesia. Itu yang terdekat dari kita Itu mungkin yang ya, Kak. terdekat dari kita. Tangsel ya. Karena khususnya Mm-mm. kita UMJ kan di wilayah Betul. Tangsel. Mm-mm. Di Indonesia banyak banget, apalagi Heeh. tahun lalu. Itu kalau kita lihat itu kan Mm-mm. kayak rasa-rasanya setiap bulan ada aja kasus pelecehan seksual. Iya, betul. Sebenarnya miris kan? Miris banget Iya. karena pelakunya itu nggak jauh dari Orang-orang istilahnya terdekat lingkungan kita loh, keluarga. Iya, keluarga. sangat miris mungkin Iya. teman-teman ya. Orang tua, Orang tua, om, om iya bisa. dari kayak gitu-gitu lah. Oke, lanjut kajian nih. Nah, Boleh. berikutnya kali ya. Jika tadi kita pada saat mungkin ya, saat menjadi korban gitu, Kak, pada Hmm. saatnya. Nah, kalau misalkan gini, Kak, pertanyaannya ketika memang kita sudah menjadi korban nih kan nih. Mm-mm. Nah, traumanya masih ada, Ya. takutnya masih ada. Itu apa yang gitu, Kak, yang harus kita lakukan? Kan kita tidak tahu nih, teman-teman yang di rumah, teman-teman ngobak podcast ini, ada yang pernah jadi korban dan traumanya masih ada ataupun rasa takutnya masih ada, itu bagaimana, Kak? Eh, Sebenarnya kalau untuk masalah trauma healing itu emang prosesnya panjang, Sob. Trauma healing ya, Kak? Iya, kita nggak bisa misalkan apalagi kan setiap orang tuh problem solvingnya beda-beda ya. Betul. Apalagi misalkan gue eh, menjadi korban gitu. Mm. Ada yang langsung berani untuk melapor, ada yang berani langsung speak up dan segala macamnya. Iya. Ada yang dia ngurung diri dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan untuk masalah, gue yakin sih itu bakal menjadi dampak yang berkepanjangan dan itu sewaktu-waktu bisa menjadi distraction sendiri gitu, menjadi bom waktu untuk si korbannya sendiri jika tidak ditanganin oleh profesional. Makanya diharapkan sih sebenarnya untuk para korban itu harus segera ke tenaga profesional. Salah satunya psikolog. Iya, karena untuk masalah trauma healing tuh emang prosesnya lama dan kalau kalian datang ke tenaga profesional itu akan dibantu gitu untuk prosesnya.
Iya. kayak gitu. Dan untuk masalah distraction itu pasti sih, karena kita nggak pernah tahu kan kita akan melihat atau mungkin mendengar lagi, itu kan bisa menjadi distraction sendiri untuk korban tersebut kan, Iya, kayak gitu. Sebenarnya harus tenaga profesional sih, harus harus tenaga terus konsul betul, Kak. kayak gitu. Dan kita juga selaku mahasiswa dari kesejahteraan sosial sebenarnya ada juga ya, Kak, Bisa istilahnya bisa menjadi pekerja sosial ya, Kak. Jadi konselor. bisa menghubungi pekerja sosial terdekat mungkin ya, Kak, ya. Seperti ya pokoknya kayak LBH itu gitu, Kak. Iya bisa. Bisa melapor ke situ mungkin ya. Oke, menarik nih. Udah nggak kerasa nih, udah berapa menit kita ngobrol. Tapi masih pengen terus kita kupas nih untuk Kazia ya terkait dengan pelecehan seksual ini gitu, Kak. Nah, sebenarnya kan gini loh, apa namanya? Apa sih yang seharusnya gitu, Kak, untuk apa namanya? Agar tidak terjadinya pelecehan seksual terhadap kita gitu, Kak. Di lingkungan kita atau di kitanya? Khususnya kita gitu. Apa namanya? Lebih ke apa yang harus kita lakukan untuk mencegah gitu, Oh, Kak. mencegah. Mencegahnya gitu. Oke. Agar tindak pelecehan seksual tidak terjadi untuk kepada kita gitu. Bisa jelaskan mungkin, Kak? Kalau untuk diri kita sendiri sebenarnya itu balik lagi ya ke setiap diri orang masing-masing. Yang paling pertama itu yang harus ini sih apa ya, keberanian sih. Karena untuk kita kan nggak pernah tahu itu tuh terjadi kapan kan, Iya, ya betul. kan? Yang paling jadi kalau untuk masalah pencegahan itu sih pertama kita harus punya apa ya, mental dulu nih gitu. Kita juga harus ikut banyak seminar-seminar mengenai kekerasan seksual sehingga kita tahu nih apa aja yang harus dilakukan, what should I do gitu Iya, ketika kita terjadi iya. ketika kita menjadi korban. Jadi gue yakin kalau kalian banyak mengikuti seminar-seminar kayak gitu, kalian pasti punya bekal tersendiri gitu untuk mengalami hal untuk nantinya menangani kayak apa ketika kita menjadi korban. Mungkin kalau misalkan untuk di tempat umum misalkan, mungkin meningkatkan kepekaan kali ya, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar gitu. Misal kita lagi di tempat umum nih, kalau sekiranya kalian ngerasa gitu ada yang nggak beres gitu, mungkin tiba-tiba ada yang ngikutin kita lah atau mungkin gerak-gerik yang mencurigakan lah, itu langsung aja menghindar gitu. Jangan stuck di tempat, tapi langsung aja menghindar. Paling itu sih kayak dari pertama kita harus menyiapkan keberanian dan mental dengan mengikuti banyak seminar-seminar. Terus yang kedua adalah meningkatkan kepekaan. Jadi ketika ngerasa kayaknya gue nggak usah lewat jalan ini deh, jangan gitu, ikutin kata hati itu, cari jalan yang ramai, jangan pilih jalan yang sepi. Gitu kan. Terus kalau misalkan di tempat umum ngerasa kayaknya gue diikutin sama seseorang deh, cari bantuan gitu. Maksudnya jangan diem gitu, harus berani untuk bertindak. Paling kurang lebih kayak gitu sih. Tapi menurut Kazia pakaian itu membuat atau menimbulkan salah satu menimbulkan adanya tindakan pelecehan seksual nggak, Kak? Dari segi pakaian ya, Kak? Ini sebenarnya menjadi pembahasan yang cukup seru ya kalau ngomongin masalah pakaian. Karena kalau kalian ngelihat tahun lalu tuh pas ramak-ramaknya kasus pelecehan seksual, ini kan sempat dibahas juga gitu. Salah satunya ya kayak Najwa Shihab dan segala macam itu membahas gitu mengenai hal ini gitu. Sebenarnya kalau lu nanya pendapat atau pandangan gue pribadi, sebenarnya nggak berpengaruh sih. Tidak berpengaruh, Kak? Iya, karena berdasarkan fakta yang bukan fakta sih, berdasarkan yang gue lihat ya dan gue dengar waktu beberapa kesempatan wawancara gitu, kebanyakan korban juga yang berpakaian sopan gitu loh. Bahkan lu pernah dengar nggak sih ada kasus di mana seseorang perempuan dilecehkan di masjid, di tempat ibadah gitu. Iya, pernah. Itu tempat ibadah loh, Sof. Iya, ada CCTV juga Iya juga kan, yang viral. maksud gue itu kan otomatis tuh kalau ke tempat ibadah pasti pakaian lu sopan gitu. Betul. Ya kan? Ya menurut gue nggak berpengaruh kayaknya. Nggak berpengaruh mungkin ya. Tapi ya menurut gua gitu, Kak. Kalau menurut pandangan gua nih, istilahnya pakaian itu memang salah satu juga termasuk sih, Kak. Kalau menurut gue ya pakaian istilahnya yang benar-benar tapi tidak menutup kemungkiri ya karena memang zamannya sekarang kan zamannya outfit yang memang ke era fashionable banget gitu, Kak. Jadi kalau menurut gue sendiri itu kan kita melihat dari pandangan kita ya, Kak. Pandangan kita setiap masing-masing orang. Tapi kalau menurut pandangan gua
istilahnya seorang laki-laki gitu Kak, Mhm. yang memang mendengarkan banyak cerita-cerita tentang teman-teman gue yang laki-laki. Bahkan ya tindakan pelecehan seksual salah satunya ya dikarenakan adanya pakaian itu gitu loh. Pakaian Oke. dari seseorangnya itu gitu. Kayak gitu Kak. Ya bisa aja sih, ini kan point of view dari lu nih sebagai Iya, laki-laki ya. heeh. Ya kita nggak bisa menutup apa sih itu juga gitu, Iya, maksudnya kita mungkin bisa, mhm, emang kita nggak pernah tahu ya, maksudnya bahkan yang sampai sekarang gue terus pertanyakan adalah kepada para pelaku sebenarnya. mhm, iya, Masalahnya korban tuh bukan maksudnya kita bisa ngeliat korban itu bisa dari kalangan yang berpakaian sopan, bisa dari kalangan yang berpakaian maaf gitu, kurang bahan, iya, itu semuanya ada gitu. Bahkan mhm, ya sesimpel laki-laki juga dilecehkan, iya, iya kan? mhm, Itu kan ya ini sebenarnya harus kita pertanyakan ke pelakunya sih sebenarnya. iya, Gue juga nggak ngerti gitu, kenapa gitu. heeh, Semuanya bisa menjadi korban, betul, dari range usia manapun bisa menjadi korban. oke. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Kak ya. Betul. Lanjut nih Kak nih, menurut dari tanggapan Kazia gitu, untuk perilaku ini gitu, pelecehan Mhm. seksual ini, nah khususnya terhadap pelakunya nih Kak, apa sih hukuman yang cocok atau hukuman yang pantas untuk memberikan efek jera gitu Kak terhadap pelaku ini gitu? Menurut Kazia tanggapannya apa nih? Untuk masalah sanksi ya, Iya, mhm, kalau sanksi sih sebenarnya eee, kita kan udah punya undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual juga ya. iya, Sebenarnya kalau untuk sanksi untuk pril pelaku itu sih sebenarnya sanksi pidana pasti. iya, Kalau misalkan pertama sanksi pidana, kedua mhm, itu gue sempat baca ada yang namanya sanksi kebiri. iya, Heeh. heeh, Menurut gue itu cukup sih untuk menjadi apa ya, untuk membuat kapok nggak sih heeh para heeh, pelaku. Kalau misalkan nggak kapok juga mungkin ditambahin sama sanksi sosial mungkin. Iya, oke, karena menurut gue karena kita negara hukum ya, kita mhm, udah punya undang-undang ada juga yang hukumnya, mengatur tentang hal tersebut. Ya pastinya yang pertama adalah hukum negara dulu, sanksi pidana gitu iya, kan. Kalau mhm, misalkan tersangka menjadi pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual, pertama itu. Yang kedua, sanksi kebiri sih menurut gue. itu untuk khusus pelaku laki-laki Laki-laki, mungkin ya Kak, laki-laki, heeh, ya. karena kan nggak mungkin gitu kalau untuk perempuan, Kalau perempuan mungkin sanksi sosial sanksi kali ya. sosial, Heeh, paling itu sih. oke. Nggak kerasa nih Kak, kita udah sampai penghujung acara nih, penghujung podcast ini gitu. Sebenarnya eh, banyak lagi terkait dengan isu-isu sosial yang mungkin menarik untuk kita bahas gitu, khususnya yang sekarang ini pelecehan seksual yang sedang marak mungkin ya Kak ya. Mhm. Jadi eh, teman-teman ngobak podcast eh, kali ini mungkin kita cukupkan dan gue ucapkan terima kasih banyak nih Kak Zia nih. Sebenarnya mau bahas menggali banyak lagi terkait dengan podcast ini, tapi namun waktu sudah menunjukkan Udah times out ada ya. tema. Oke Kak Zia, sekali lagi makasih banyak telah hadir di podcast kami, telah sharing-sharing bersama kami. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di podcast ini. Terima kasih juga sudah mengundang. Sama-sama Kak Zia. Oke, teman-teman podcast, saya ucapkan terima kasih banyak, ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton, sudah mendengarkan podcast kali ini terkait dengan pelecehan seksual. Tapi gue boleh kasih statement terakhir nggak sih? Boleh dong, baru mau nyampe nih. Mungkin sebelum kita tutup mau mendengarkan statement terakhir dulu dari Kak Zia nih Kak. Gue mau bilang untuk para korban sih sebenarnya. Untuk para korban apa ya? Gue tahu hal ini tuh bukan suatu hal yang apa? Gue tahu ini nggak pengen kalian nggak pengen ngerasain hal tersebut gitu. Hmm, Dan mungkin kalian ngerasa dunia kalian hancur saat itu. Cuman gue harap itu bukan menjadi akhir untuk kehidupan kalian, tapi kalian juga bisa kalian harus bangkit, hmm, harus cepat-cepat bangkit karena kehidupan kalian masih bisa dimulai lagi setelah itu iya, gitu. Dan untuk para korban kalau bisa speak up karena kalian dilindungi baik itu negara dan masyarakat juga pasti akan banyak yang mendukung kalian dan kalian juga nggak boleh takut karena kalian juga bisa langsung ke tenaga profesional baik itu psikolog ataupun kita juga punya Komnas Perempuan, kita dilindungi oleh mereka
terus juga bisa ke LBH Apik untuk meminta bantuan lembaga bantuan hukum. Jadi jangan ngerasa sendiri, kalian bersama kita semua. Iya. Jadi eh, semangat untuk para korban. Oke, terima kasih Kak Zia atas closing statement-nya. Oke, teman-teman, eh gue tutup podcast pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya telah menonton, telah mendengarkan podcast kita. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.